Pernah gak sih lo ngerasa hidup tuh kayak bola salju? Lo coba atur semuanya, kerjaan, hubungan, masa depan, tapi malah makin berantakan. Dan lo capek, bukan capek fisik, tapi capek mikir, capek ngerasa. Gue juga pernah, dan waktu itu, gue ngerasa kayak semua orang tuh punya arah. Sementara gue cuma bertahan supaya gak tenggelam. Sampai akhirnya, gue nemu satu hal yang gak menjanjikan kebahagiaan, tapi ngajarin gue buat kuat berdiri waktu semuanya goyah. Namanya stoikisme. Dulu gue mikir, kalau semua rencana gue jalan, gue bakal tenang. Tapi ternyata, hidup gak nurut sama rencana. Pernah suatu hari, gue lagi kerja lembur, capek, terus dapat kabar kalau orang tua gue masuk rumah sakit. Refleks gue panik, cemas, marah, bukan cuma ke situasi, tapi ke diri sendiri juga. Waktu itu, gue baca satu kutipan dari seorang filsuf bernama Seneca. Kita lebih sering menderita karena bayangan dalam pikiran daripada kenyataan yang kita hadapi. Dan gue diem, karena bener, kadang yang bikin kita remuk itu bukan peristiwanya, tapi cara kita mikir soal peristiwa itu. Stoikisme itu aliran filsafat yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi anehnya, masih relevan banget sama hidup sekarang. Intinya cuma satu, kita harus bisa bedain mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Kita bisa ngatur cara kita berpikir, sikap kita, tindakan kita. Tapi kita gak bisa ngatur omongan orang, hasil kerja, cuaca, rezeki, atau nasib. Epictetus, salah satu tokoh stoik, bilang gini, kebebasan sejati adalah saat kita melepaskan diri dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Gue pikir, belajar stoikisme bakal bikin gue lebih bahagia. Ternyata, gak langsung begitu. Hari pertama, gue coba nulis di buku harian. Apa yang bikin gue marah hari ini? Bisa gue kontrol gak? Jawabannya, bos gue nyalahin kerjaan padahal bukan salah gue. Bisa gue kontrol? Enggak. Tapi sikap gue setelah itu, bisa. Dan itu ngubah cara gue ngelihat hidup. Pelan-pelan, gue mulai lebih tenang, lebih sadar kalau sebagian besar penderitaan gue tuh hasil dari pertarungan di kepala sendiri. Gue bukan jadi orang datar. Gue tetap bisa senang, sedih, bahkan kesel. Tapi sekarang, emosi itu lewat, gak gue pelihara. Karena jadi dewasa, itu bukan soal nggak ngerasa, tapi soal milih. Mana yang perlu direspon, mana yang dilepas. 3 latihan kecil stoik yang gak kelihatan, tapi nendang. 1. Latihan membayangkan yang terburuk. Setiap pagi, gue nanya ke diri sendiri, apa kemungkinan buruk yang bisa terjadi hari ini? Bukan buat jadi pesimis, tapi supaya kalau emang terjadi, gue gak kaget. Kayak gladi resik, buat emosi. 2. Memisahkan pikiran dari kenyataan. Gue latihan bedain antara apa yang terjadi dan apa cerita yang gue buat tentang itu di kepala gue. Contoh, teman gak balas chat. Fakta, dia belum balas. Cerita di kepala, dia ilfil sama gue. Nah, itu yang bikin capek. Cerita buatan sendiri. 3. Menutup hari dengan refleksi. Sebelum tidur, gue nulis apa yang bikin gue terganggu hari ini. Apakah itu di luar kendali gue? Kalau gue ulang hari ini, apa yang bisa gue lakuin lebih bijak? Lama-lama, ini kayak cermin. Gue bisa ngelihat pola pikir gue sendiri. Tenang itu bukan hadiah, tapi pilihan. Dulu gue pikir, ketenangan itu datang kalau semuanya sesuai rencana. Ternyata, ketenangan itu datang waktu gue berhenti maksain semuanya sesuai keinginan. Stoikisme ngajarin gue buat nerima kenyataan, bukan dengan pasrah, tapi dengan bijak. Ngerti mana yang bisa gue ubah dan mana yang harus gue ikhlaskan. Karena jadi kuat itu bukan soal berotot, tapi soal tetap tenang waktu semuanya lagi gak beres. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh,
Mungkin itu karena lo juga lagi berjuang di tempat yang sama. Gue gak nawarin solusi instan. Tapi kalau lo mau belajar bareng, gue bakal terus bahas soal cara hidup yang lebih jernih, lebih sadar, dan lebih tahan banting. Tulis di kolom komentar, hal apa yang paling bikin kamu sulit melepaskan kendali? Kita obrolin bareng-bareng. Dan jangan lupa, lo gak harus kontrol segalanya. Buat tetap punya kendali atas hidup lo sendiri.